Yuk, jangan lupa bantu channel ini, dengan tekan tombol subscribe, gratis kok. Xiaoyan berdiri di pintu masuk kota kecil dan menghirup udara dalam-dalam. Rasa dingin di hatinya sirna. Dia mengabaikan orang-orang itu, yang ragu-ragu dan tidak berani memasuki kota, dan mengangkat kakinya sebelum melangkah ke kota perdamaian ini, yang mewakili pintu masuk ke Akademi Jianan. Tatapan Xiaoyan menyapu jalan. Dia baru saja akan melangkah ke atasnya, ketika jantungnya tiba-tiba bergerak. Saat dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke atap rumah di kota, hanya untuk melihat lebih dari 10 bayangan dengan cepat menuju ke arah pintu masuk kota seperti monyet. Pada saat ini, 10 lebih orang muda ini menggunakan tatapan waspada dan samar-samar saat mereka menatap Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru menjelaskan kepada 10 orang tersebut yang ternyata adalah anggota dari unit penegakan hukum di Akademi Jianan. Dulu, setelah saya lulus tes perekrutan mahasiswa, saya mengambil cuti untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, saya hanya bisa datang sendiri. Xiaoyan mengangkat bahu, tersenyum dan menjawab. Kamu telah melewati wilayah sudut hitam sendirian untuk datang ke sini. Pria parubaya itu langsung kosong ketika mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Harus diketahui bahwa biasanya, siswa baru akademi akan dikawal oleh beberapa orang yang dikirim oleh akademi sampai masuk setelah tiba di luar wilayah sudut hitam. Lagi pula, sekelompok siswa baru, yang baru saja meninggalkan pondok mereka, bahkan mungkin tidak dapat berjalan keluar dari Great Plains of Black Region sebelum mereka dihabisi oleh pisau tersembunyi dari bandit-bandit yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, tempat semrawut semacam ini adalah tempat orang-orang dimakan dengan tulangnya. Xiaoyan hanya tersenyum dan menganggukkan dagunya sedikit ketika dihadapkan dengan tatapan aneh dari pria parubaya dan 10 lebih pria dan wanita muda di belakang. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, keheranan di mata pria parubaya itu menjadi lebih melimpah. Tatapannya menyapu Xiaoyan ke atas dan ke bawah saat dia berkata, laporkan nama, usia, dan instruktur perekrutan Anda. Xiaoyan, 18 tahun, instruktur. Xiaoyan mengedipkan matanya. Wanita dewasa yang selembut air saat itu muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, instruktur Ruoling. 18 tahun. Anda berani melintasi Black Corner Region pada usia 18 tahun. Anak kecil, terlepas dari apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dengan keberanian seperti itu. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbalik dan menginstruksikan orang-orang untuk menyelidiki, ketika ekspresi seorang anak muda, yang alisnya terkatup rapat saat dia memikirkan sesuatu dengan getir, tiba-tiba berubah. Dia berteriak tanpa sadar, Xiaoyan. Jangan bilang kalau kamu adalah Xiaoyan dari Kekaisaran Jiama yang telah mengambil cuti 2 tahun sekaligus. Tangisan tak disengaja dari anak muda tersebut menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi kosong. Tiba-tiba, wajah mereka dipenuhi dengan pemahaman yang tiba-tiba. Mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh. Semua orang di akademi telah mendengar nama siswa seperti duri ini yang telah mengambil cuti 2 tahun bahkan sebelum dia memasuki akademi dalam 1 tahun ini. Tentu saja, alasan nama Xiaoyan bisa berakar dalam di hati orang-orang di Akademi Jianan secara alami karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Sun Er. Xiaoyan GG dari Junior Sun Er. Setelah beberapa anak muda tertegun sejenak, tiba-tiba ada makna tambahan yang tidak diketahui dalam tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiaoyan. GG adalah panggilan kakak laki-laki atau teman laki-laki yang lebih tua yang digunakan oleh perempuan dengan cara yang penuh kasih sayang. Dan Sun Er selama ini banyak menyebut nama
Xiao Yan gegeh di dalam Akademi Jianan ini yang tidak langsung menunjukkan ada hubungan spesial di antara mereka kepada siswa di akademi. Hei, gadis ini, aku bahkan belum datang ke akademi tapi dia akhirnya menciptakan semua saingan cinta yang tak bisa dijelaskan untukku. Xiao Yan segera geli saat melihat ekspresi di mata pria muda itu. Dalam hatinya, dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu berbicara tentang Xiao Yan dari kota Wutan dari Kekaisaran Jiama, maka itu pasti aku. Xiao Yan mengulurkan tangannya ke pria parubaya, yang wajahnya sama terkejutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Anda harus ikut kami dulu ke kantor administrasi untuk memeriksa catatan. Jika yang Anda katakan benar, Anda tidak perlu mengonsumsi benda ini. Oh benar, saya dipanggil Huode, dan saya adalah pemimpin seksi dari bagian kedua dari unit penegakan hukum Akademi Jianan dan juga instruktur kelas Huang di Akademi. Ketika Xiao Yan menyebut nama kota Wutan, pria parubaya itu lebih percaya padanya. Namun, untuk amannya, dia masih perlu meminta Xiao Yan mengikutinya ke kantor administrasi akademi di kota. Hei, apakah orang itu benar-benar Xiao Yan? 10 personel penegakan hukum akademi itu menatap punggung Xiao Yan saat mereka mengikuti dari kejauhan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mulai terlibat dalam percakapan pribadi. Sepertinya itu harus menjadi kebenaran. Dia sepertinya tidak terlalu tampan. Mengapa Junior Sun Er terus memikirkannya? Dia bahkan langsung menolak dirayu oleh kepala kita karena dia. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xiao Yan ini. Mampu berjalan melewati wilayah sudut hitam, sendirian dan dengan selamat tiba di sini sudah cukup untuk menjelaskan sesuatu. Paling tidak, jika kami memiliki kunjungan singkat selama 10 hari hingga setengah bulan di daerah sudut hitam, saya tidak berani menjamin bahwa tangan dan kaki saya akan tetap aman dan sehat. Seorang pria muda, yang wajahnya biasa saja, menatap punggung Xiao Yan, lalu melirik teman-temannya saat dia berkata dengan samar. Pemuda yang tampak biasa ini tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di unit penegakan hukum. Oleh karena itu, 10 lebih anggota lain dari unit penegakan hukum terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dia. Mereka juga mengangguk dalam diam. Sebagai kota kecil pertama, yang berhubungan dengan daerah sudut hitam, mereka telah melihat banyak orang gila dari daerah sudut hitam setiap hari. Hei, sebenarnya murid baru itu yang mengambil cuti 2 tahun sekaligus. Huode memegang kasfil di tangannya di dalam ruangan yang luas itu. Ada gambar di kasfil. Meskipun gambar itu berusia 3 tahun dengan wajah yang masih membawa sedikit kepolosan, garis besar keseluruhannya persis sama dengan Xiao Yan. Huode menutup kasfile di tangannya sebelum senyum asli muncul di wajahnya. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum sebelum berkata dengan makna yang lebih dalam dalam kata-katanya, anak kecil, kamu pasti tidak sederhana. Kasfile menyatakan bahwa Anda hanyalah Douze bintang 4 2 tahun lalu, tapi sekarang, saya khawatir Anda setidaknya sekelas Dousi, kan? Setelah mendengar kata-kata Huode, para anggota unit penegakan hukum itu langsung terkejut. Mereka melemparkan tatapan tertegun ke arah Xiao Yan. Dalam 2 tahun, dia langsung naik dari bintang 4 Douze menjadi Dousi. Kecepatan semacam ini cukup bagus. Xiao Yan tersenyum, tidak menyangkal atau mengakui. Apakah kamu berencana untuk langsung ke akademi sekarang? Huode bertanya sambil tersenyum. Iya, Xiao Yan mengangguk. Bawa ini bersamamu. Hanya dengan begitu kamu akan diizinkan masuk ke akademi. Huode mengeluarkan lencana biru dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah anggota unit penegakan hukum dan tersenyum sebelum dia bertanya, oh itu benar, kebetulan, besok adalah kompetisi kualifikasi akademi bagian dalam bukan? Ah, ya itu benar ketua seksi Huode. Seorang anggota unit buru-buru menjawab.
Anda benar-benar beruntung bisa melihat acara besar seperti itu setelah masuk akademi. Namun, saya ingat bahwa sepertinya ada nama Anda di kompetisi kualifikasi akademi tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang telah dibantu oleh instruktur Ruoling untuk melawan segala rintangan. Sayangnya, Anda tidak datang pada akhirnya. Ini benar-benar membuat marah instruktur Ruoling. Oleh karena itu, saya pikir dia tidak mungkin memasukkan nama Anda tahun ini. Bagaimanapun, kompetisi kualifikasi kali ini menyangkut apakah dia dapat dipromosikan menjadi instruktur kelas Suan, Huo De berkata sambil tersenyum. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Saat dia ingat melihat wajah hijau wanita yang marah saat itu, dia tertawa getir dan berkata, saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting dan tidak bisa terburu-buru pada saat itu. Hihi, ini bukan urusan saya. Jika Anda ingin menjelaskan, pergi dan jelaskan sendiri padanya. Huo De tersenyum sombong. Tatapannya menatap langit di luar, yang berangsur-angsur menjadi gelap. Dia menyuarakan pikirannya, langit sudah cukup gelap sekarang. Namun, saya melihat Anda terburu-buru untuk pergi ke akademi, jadi saya tidak akan menahan Anda. Namun, masih ada kawasan hutan purba yang sangat luas di luar akademi. Ada banyak magical beast peringkat tinggi di sana, dan itu cukup berbahaya untuk dilewati di malam hari. Saya dapat membiarkan orang-orang mengendarai kapal Griffin untuk segera membawa Anda langsung ke kota Jianan. Apakah itu tidak apa-apa? Kalau begitu, terima kasih banyak instruktur Huode. Xiaoyan bersukacita mendengar kata-kata ini, dan dia dengan cepat menjawab dengan rasa terima kasih. Peta yang diberikan Douma kepadanya hanya mencakup area, wilayah sudut hitam. Kepala Xiaoyan diselimuti oleh kabut ke arah mana dia harus terbang setelah memasuki kota perdamaian. Secara alami keinginannya saat ini untuk seseorang yang dapat membawanya ke tujuannya. Tidak apa-apa. Huo De tersenyum. Arus dia tidak sesuai dengan kedinginan yang dia tunjukkan di pintu masuk kota sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan memanggil dua anggota unit penegakan hukum, satu laki-laki dan perempuan lainnya. Setelah dia memberi instruksi, dia mengizinkan keduanya keluar dan membuat persiapan. Xiaoyan, aku harus mengingatkanmu sekali sebelum kamu pergi. Meskipun Anda belum memasuki akademi, kemungkinan besar Anda sudah memiliki cukup banyak lawan potensial dalam akademi Jianan. Saya pikir Anda juga tahu apa alasan untuk ini adalah, gadis yang luar biasa seperti Sun Er benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar terhadap orang-orang muda yang disukai, berbakat, dari akademi. Dia telah datang ke akademi selama lebih dari 2 tahun tetapi reputasinya telah menyusul penyihir kecil yang membuat orang sakit kepala. Karena itu, saingan cintamu itu tidak terbuat dari barang-barang sederhana. Namun, saya menyarankan Anda untuk mengetahui bagaimana bertahan. Itu akan menjadi sedikit lebih pintar. Huo De mendekati Xiaoyan dan mengingatkannya akan niat baik. Xiaoyan tertawa pelan saat mendengar ini. Meskipun dia telah melewatkan 2 tahun kehidupan di akademi, dia percaya bahwa kehidupan dan kematiannya selama 2 tahun ini pasti tidak akan lebih buruk dari metode pengajaran manapun. Selama 2 tahun ini, dia bahkan bertarung tanpa rasa takut melawan Dou Huangs dan bahkan Dou Zong. Apakah dia akan takut pada orang-orang yang seumuran dengannya di akademi? Terima kasih atas pengingat Anda, instruktur Huode. Xiaoyan akan mengingat ini di dalam hatinya. Xiaoyan tersenyum pada Huode, dan menangkupkan kedua tangannya. Dia mendengar suara jeritan Griffin di luar. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan berbalik dan dengan cepat keluar dari ruangan, dan melihat Griffin besar, yang berdiri di jalan, di luar. Pada saat ini, pria dan wanita di Griffin tersenyum pada Xiaoyan saat mereka berkata, Junior Xiaoyan, silakan naik ke atas. Kami akan mengantarmu ke kota Jianan. Terima kasih banyak. Xiaoyan tersenyum.
Kakinya dengan lembut mendorong dari tanah dan tubuhnya dengan cepat melompat ke bagian belakang Griffin. Kakinya segera tampak menempel di punggungnya dan tidak melakukan gerakan sedikit pun. Melihat tubuh Xiaoyan yang benar-benar diam, keterkejutan melintas di wajah kedua orang di punggung Griffin. Perlu diketahui bahwa bulu Griffin ini menyebabkan semacam udara lembab yang aneh. Beberapa orang yang baru pertama kali mengendarainya hanya bisa duduk di atas pelana buatan manusia tertentu untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, Xiaoyan dapat sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk membiarkan tubuhnya tetap seimbang. Ini adalah sesuatu yang mustahil bahkan untuk mereka berdua untuk ditampilkan dengan santai. Apa yang dikatakan wakil ketua seksi memang benar. Xiaoyan ini benar-benar memiliki beberapa keahlian, mereka berdua bergumam di dalam hati mereka. Mereka melambaikan tangan ke Huode, yang telah keluar rumah, sebelum mengeluarkan peluit dari mulut mereka. Segera, sayap Griffin yang merayap di tanah dikepakkan. Tubuhnya yang besar mulai naik ke udara dalam bentuk spiral. Saat Xiaoyan memandangi kota kecil itu, yang dengan cepat menjadi lebih kecil, dia menghembuskan napas. Dia mengangkat matanya dan menatap langit biru. Wajah seorang wanita muda yang anggun dan indah perlahan muncul di benaknya. Kerutan dan tawanya membuat pemuda itu, yang telah hidup 2 tahun dalam kesulitan, menjadi begitu prihatin. Sun Er, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Penerbangan ini berlangsung hampir sepanjang malam. Tentu saja, ini juga termasuk istirahat 2-3 jam di tengah jalan. Ketika fajar keesokan harinya tiba, seberkas sinar matahari meluncur keluar dari tepi daratan, mengusir semua kegelapan antara daratan dan langit. Pada saat ini, Xiaoyan, yang matanya tertutup saat dia beristirahat, membukanya seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tatapannya melesat ke kejauhan. Ada garis besar kota yang menempati area yang luas, yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, perlahan muncul di dalam kabut tipis. Ini adalah kota Jiananya. Meskipun dia berada di langit, dia masih tidak dapat melihat seluruh kota dalam bidang penglihatannya. Dari sini, bisa dilihat seberapa besar kota ini. Junior Xiaoyan, kita akan menghentikan Griffin ini di pemberhentian terbang di dalam kota. Setelah itu, Anda harus bergegas ke akademi sendiri. Ini adalah rotasi kelompok penegakan hukum kami minggu ini, oleh karena itu, kami tidak dapat meninggalkan kota damai terlalu lama. Pemuda dari unit penegakan hukum tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiaoyan. Terima kasih banyak senior. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum saat dia mengucapkan terima kasih. Tidak perlu, pemuda itu melambaikan tangannya. Sebuah peluit sekali lagi dikeluarkan dari mulutnya dan Griffin segera mengeluarkan jeritan lembut. Ia melambaikan sayapnya dan menembak ke arah kota besar. Dari pemberhentian terbang di kota Jianan, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Griffin, yang sekali lagi naik ke udara. Dia perlahan menghembuskan napas, berbalik, dan keluar dari ruang kosong ini. Jalan luas dan terbuka yang dilapisi dengan batu hijau muncul di matanya saat dia berjalan keluar dari halte terbang. Aliran manusia di jalan bergolak, menyebabkan Xiaoyan diam-diam menjadi sesak. Lalu lintas manusia semacam ini adalah sesuatu yang bahkan ibu kota kekaisaran Jiama tidak dapat membandingkannya. Itu memang layak menjadi tempat lahir akademi tertua di benua itu. Hanya namanya saja akan menarik banyak orang ke tempat ini. Xiaoyan tidak berhenti di jalan terlalu lama. Dia mengikuti rute yang ditunjukkan oleh anggota penegakan hukum sebelumnya dan bergegas. Setelah berputar-putar di dalam kota dengan cara ini selama setengah jam, Xiaoyan hanya bisa berhenti tanpa daya. Dia memandangi jalan itu, yang ujungnya masih belum bisa dia lihat, dan tidak bisa menahan tawa getir, sialan. Mengapa kota ini dibangun sampai menjadi begitu besar? Xiaoyan menghela nafas dengan sedih. Dia sekali lagi dengan malas bergegas melanjutkan,
memperlambat langkahnya saat dia berjalan menuju Akademi Jianan, yang terletak di tengah kota. Saat dia perlahan berjalan di jalan yang luas itu, Xiaoyan merasakan suasana kota yang biasa dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untunglah tempat ini sama sekali tidak mirip dengan wilayah sudut hitam.